Apriliani Tiapsari, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan NPM 2341140. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dewi Maria Herawati, SIKOM MIKOM. Jadi selamat menyaksikan videonya. Mayat terikat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diungkap oleh Polres Lebak. Mayat tersebut adalah korban pembunuhan oleh 4 orang remaja. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengungkapkan korban diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dibunuh oleh 4 orang remaja. Berdasarkan penyelidikan, diketahui yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah AD, MA, MI, dan HB. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak itu Andi Kurniadi mengatakan 2 dari 4 pelaku tersebut saat ini masih berstatus pelajar. AD dan HB kelas 6 SD, MI putus sekolah kelas 3 SMP, dan MA tidak sekolah. Andi mengatakan keempat pelaku tersebut saat ini sudah berada di Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Wiwin mengatakan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat 9 Juni 2023. Sebelum dibunuh, korban juga sempat dianiaya secara berulang sejak 6 Juni 2023. Berawal dari ditemukannya sosok mayat tanpa identitas dalam keadaan terikat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Dari hasil olah TKP ditemukan kejanggalan sehingga kami melakukan otopsi terhadap korban. Dari hasil otopsi sementara kami menemukan fakta bahwa mayat ini diduga korban pembunuhan. Kemudian kami dari Satreskrim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku, di mana semua para pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan para pelaku ini menjelaskan bahwa mereka melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang merupakan ODGJ secara berulang kali, yaitu selama 4 hari dimulai pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023. Ini menjadi kasus yang patut diwaspadai agar tidak terjadi lagi. Dalam kasus ini, peran semua masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mendukung lingkungan yang aman dan tertib dari gangguan orang dengan gangguan jiwa atau kekerasan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Walau memiliki gangguan jiwa, namun orang-orang dengan gangguan jiwa juga harus tetap dipandang sebagai manusia. Manusia yang butuh makan, manusia yang butuh hidup, manusia yang butuh minum serta tempat tinggal yang layak, serta manusia yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan nyaman dan aman di tempat ia berada. Tentu, peran pemerintah dalam hal ini sangat amat penting. Banyak orang-orang dengan gangguan jiwa terlantar karena keluarga mereka tidak mau merawat. Di saat inilah harusnya pemerintah hadir sebagai yang membantu mereka serta memberikan pelayanan terbaik untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Kita juga harusnya membuat kebijakan yang mengatur undang-undang tentang orang gangguan jiwa. Kebijakan ini dapat berupa undang-undang peraturan atau program yang mendukung hak-hak orang-orang dengan gangguan jiwa. Kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan baik agar dapat memberikan dampak yang nyata. Pemerintah harusnya lebih lagi meningkatkan pemberdayaan serta meningkatkan aksesibilitas untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Caranya dengan memperbanyak tempat penampungan, dengan membawa mereka ke layanan kesehatan. Yang ketiga adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat tentang orang-orang dengan gangguan jiwa. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih memiliki stigma atau pandangan buruk tentang orang-orang dengan gangguan jiwa. Untuk menghindari kasus ini terulang kembali, perlu menghilangkan pandangan buruk itu. Masyarakat perlu paham bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa juga adalah manusia. Gangguan jiwa bukanlah penyakit yang tidak akan pernah sembuh.
orang-orang dengan gangguan jiwa bisa dibina dan dirawat agar sembuh dan menjalani kehidupan seperti mereka. Masyarakat juga perlu mengerti pentingnya peran mereka untuk orang-orang dengan gangguan jiwa di sekitar mereka, serta orang-orang dengan gangguan jiwa juga masih memiliki hak hidup, hak asasi manusia untuk mendapatkan rasa aman serta nyaman. Penghilangan stigma negatif masyarakat ini bisa dengan cara mengedukasi masyarakat melalui berita atau channel-channel YouTube seperti yang dilakukan oleh YouTubers Pratiwi Novianti melalui akun YouTube. Solusi yang ketiga adalah memperkuat pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa tidak terjadi. Penanaman karakter dan moral pada masa pendidikan menjadi salah satu hal yang paling penting untuk menghindari kasus ini. Cara menghormati orang lain, cara menghargai, serta memenuhi kewajiban agar orang lain dapat mendapatkan haknya, mempelajari berbagai macam hak orang lain yang dipelajari di sekolah, dapat menjadikan kasus kekerasan pada orang-orang dengan gangguan jiwa berkurang. Pendidikan adalah hal mendasar yang sangat penting bagi seluruh anak bangsa di Indonesia. Anak-anak bangsa perlu mendapatkan pendidikan yang layak dan cukup hingga kasus keji seperti ini tidak terulang kembali. Yang keempat adalah kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama antara ketiga lembaga ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kasus ini lagi. Pendidikan akan mengadakan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat sekitar dan anak-anak didik mereka tentang orang-orang dengan gangguan jiwa, yang juga merupakan manusia, serta cara menghadapi apabila orang-orang dengan gangguan jiwa mengganggu ketertiban sekitar. Kemudian pemerintah akan menyediakan tempat yang menerima aduan serta siap sedia untuk menampung serta memberikan pemberdayaan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa sampai mereka sembuh. Kemudian masyarakat juga bisa membentuk komunitas peduli orang-orang dengan gangguan jiwa untuk mengajak masyarakat lain juga ikut peduli kepada masyarakat atau orang-orang dengan gangguan jiwa, dengan memberikan bantuan atau mengantar mereka ke dinas sosial terkait jika bertemu mereka di jalan, hingga mereka dapat dibantu dan dirawat oleh pemerintah. Komunitas ini juga baik untuk menghapus stigma buruk masyarakat tentang orang-orang dengan gangguan jiwa. Yang kelima adalah peningkatan aksesibilitas dari pemerintah untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Aksesibilitas yang baik dapat membantu orang-orang dengan gangguan jiwa untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama adalah memadai fasilitas umum. Fasilitas umum seperti jalan, transportasi, dan bangunan perlu dirancang agar dapat diakses oleh orang-orang dengan gangguan jiwa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat fasilitas umum yang memiliki jalur khusus untuk penyandang disabilitas seperti rem atau lift. Yang kedua adalah penerapan teknologi. Yang ketiga adalah peningkatan peran pemerintah. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan program yang mendukung peningkatan aksesibilitas bagi orang-orang dengan gangguan jiwa. Pemerintah juga perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program tersebut. Yang kelima adalah kerja sama antar pihak. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang peduli terhadap orang-orang gangguan jiwa perlu bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi, kampanye, advokasi dengan kerjasama dari pihak lain. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa sehingga kasus ini tidak terjadi lagi.